Setiap manusia, siapapun dia pasti selalu saja akan berhadapan dengan yang namanya masalah atau persoalan kehidupan. Kita tidak bisa menghindar dengan hal itu. Itu seperti sudah menjadi irama kehidupan yang harus kita lewati, hitam putih dalam kehidupan. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan cepat. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan baik di agama maupun pelajaran-pelajaran lainnya, trik-trik bagaimana kalau kita sedang menghadapi masalah. Kalau di agama simpelnya mengatakan ya kita harus berdoa, menyendiri dan membawa persoalan itu kepada Tuhan. Tetapi banyak juga testimoni-testimoni orang bahwa sudah berdoa tapi tidak pernah ada jawaban, dan persoalan itu terjadi berlarut-larut sampai kemudian menguras energi positif kita dan membuat kita tidak berdaya. Dan ya ada kalanya banyak sekali kejadian orang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar, maka malah mengakhiri kehidupan karena masalah itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu pengalaman, dan ini saya combine dengan ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama ini. Di awal tahun ini kami keluarga punya masalah persoalan yang cukup berat. Saya bersama istri, kita punya masalah sendiri-sendiri tapi datangnya bersamaan. Dan hari-hari itu kita lalui dengan sangat berat. Saya dan istri sudah jarang keluar rumah. Istri rasanya seperti tidak hidup lagi. Saya juga menyendiri di kamar, merenung akan bagaimana, berpikir keras bagaimana mencari solusinya. Tetapi sulit sekali, dan karena itu persoalan berat sehingga mencari solusinya juga terasa berat. Kemudian saya teringat akan sebuah ilmu pengetahuan yang saya pelajari sudah lama, dan dulu sebenarnya saya rutin melakukan hal ini ketika datangnya persoalan. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa dari mana masalah itu datang. Sebenarnya masalah itu muncul karena diri kita sendiri, yang semua saya katakan itu ada kaitan erat dengan kedagingan kita, raga kita, fisik kita. Karena keinginan kita yang terlalu kuat, nafsu, hal-hal duniawi yang kita mau ambil, mau kita miliki, yang kemudian membuat kita terjebak pada persoalan-persoalan. Nah, harus kita sadari terlebih dahulu bahwa setiap manusia itu punya tiga unsur dalam diri manusia. Ada yang namanya raga atau fisik, ada yang namanya jiwa, dan ada yang namanya roh. Nah, hal yang harus kita lakukan, kita jangan mengandalkan fisik dan raga kita untuk menyelesaikan persoalan. Karena kalau kita mengandalkan fisik dan raga, kita akan terjebak pada berpikir keras bagaimana mencari solusinya, mencoba mencari bantuan teman, dan lain sebagainya. Padahal sederhana saja, kita seperti yang diajarkan juga oleh agama, bahwa ketika kita sedang mengalami persoalan, kita harus berdoa. Nah, sekarang kembali lagi saya katakan, banyak kejadian orang yang sudah berdoa tapi tidak kunjung selesai masalahnya. Nah, ini ilmu spiritual sebenarnya, tapi saya yang adalah seorang tokoh agama di tempat saya tinggal, saya tidak membantai ilmu agama. Saya sedang mendalami terus menerus, tetapi di saat bersamaan saya mempelajari ilmu spiritual, termasuk ilmu-ilmu spiritual dari leluhur Nusantara yang sangat luar biasa. Dan ini hikmat dan kebijaksanaan yang akan membantu kita dalam pertumbuhan kehidupan yang harus kita ketahui. Nah, yang saya mau katakan, ketika kita menghadapi persoalan, cara berdoa atau cara, kalau dalam bahasa spiritual itu disebut dengan meditasi, kita harus melepas atau mengkondisikan diri kita untuk benar-benar kosong. Tidak terjebak pada keinginan-keinginan atau mengandalkan kekuatan sendiri. Kita lepaskan saja. Karena mujizat itu terjadi ketika kita berada dalam titik nol, titik paling rendah yang tidak berdaya sama sekali. Nah, kita mengkondisikan diri benar-benar tidak berdaya, lemah, dan butuh pertolongan. Kemudian kita benar-benar kosongkan pikiran kita dengan menyerahkan semuanya kepada kekuatan yang lebih besar yang ada dalam diri kita, yaitu kekuatan roh yang sesungguhnya itu adalah kekuatan Tuhan.
yang menghubungkan kita dengan kuasa dan kekuatan maha dahsyat dari Tuhan adalah roh kita. Dan kita berupaya mengkondisikan diri setenang mungkin, seikhlas mungkin, sepasrah mungkin untuk terhubung dengan rohnya Tuhan. Dan di sanalah mujizat akan terjadi. Sehingga saya mengatakan, ketika kita menghadapi persoalan, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Cari jalan ke dalam maksudnya kita merenung dengan sungguh-sungguh, ikhlas pasrah, dan menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Katakan saya tidak berdaya, sehingga mujizat itu datang. Banyak yang sudah melakukan itu, tetapi tetap sudah berusaha ikhlas pasrah, tetapi pikirannya masih terus ke arah yang keduniawian itu, ke arah yang terjebak kepada keinginan-keinginan, mau mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya solusi tidak pernah diperoleh. Nah, saya akan terus memperkaya materi ini dengan video-video tentang ilmu pengetahuan yang saya maksud, ilmu spiritual yang saya pelajari dari berbagai sumber dan kemudian akan saya secara kontinu memberikan ini lewat konten-konten video di channel ini. Begitu, silakan subscribe bagi yang baru bergabung, dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, atau juga menuliskan komentar, meninggalkan komentar di kolom komentar supaya kita saling bisa bertukar pikiran, berdiskusi untuk membagikan hal-hal positif kepada sebanyak-banyaknya orang. Tentu demi kebaikan bersama, demi pertumbuhan-pertumbuhan kita, kehidupan kita semakin lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sampai jumpa.